Kalau Pentol Cacan punya logo sendiri abang. Apa itu? Jiwa muda otak dagang. Wah, kalau seandainya kamu ditawar orang, ya, tawar orang untuk beli brand pentol Cacan, terus dia buat besar dengan ruko yang besar, kira-kira kamu kasih tidak? Ini harus menjadi apa ya? Menjadi usaha atau menjadi langkah dinas terkait dalam hal ini perpanjangan tangan dari pemerintah supaya UMKM kita, anak-anak muda yang berusaha di bidang kuliner dan lain-lain itu tidak mati begitu. Maksudnya ada dana stimulan untuk dibantu. Untuk pada teman-teman yang lain, anak muda tetap berpikiran positif, tetap kreatif agar kita semua, khususnya Kabupaten Ende mungkin lebih maju apabila anak muda semua ini bergerak. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi Muhammad Siprain Proke di podcast Positive Room di channel Millennial Spirit. Saya mengajak seseorang untuk datang cerita garebogo dengan saya di podcast Positive Room di Millennial Spirit Channel. Seorang pengusaha yang ya sudah sekitar 2 tahun lebih berusaha di bidang kuliner, dan mungkin saya akan bertanya lebih jauh, ngobrol-ngobrol. Saya juga pengen ada inspirasi buat saya dan tentunya Sobat Millennial Spirit semua, bagaimana sih cara mengembangkan usaha dan apa saja yang menjadi dasar dan syarat-syarat awal dan juga langkah-langkah sampai bisa membangun suatu usaha di bidang apa saja. Tapi malam ini saya menghadirkan seorang yang memang pengusaha di bidang kuliner. Jadi saya langsung menyapa saja Saudara Acan. Adik saya Acan, apa kabar? Siap abang, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Nah, Acan ini sudah lama ya berusaha pentol ya. Dengan pentol Cacan. Nah, pentol Cacan ini kayaknya sesuatu yang mungkin sering kita dengar ya apabila kalau di Ende ya. Saya sering dengar, belum tentu Sobat Milenial. Jadi mungkin malam ini sekaligus saya mungkin akan mempromosikan pentol Cacan dengan logo dan juga baju, mungkin bisa dilihat di kamera ya pentol Cacan. Oke Acan, ini saya mau tanya Acan, sudah berapa lama usaha pentol Cacan dan juga ide awal berdirinya atau ide awal sampai Acan ambil usaha kuliner pentol, terus karyawannya berapa orang dan bisa menceritakan ke Sobat Milenial semua kira-kira? Baik, terima kasih abang MSPR. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang di Millennial Spirit. Jadi ada suatu kebanggaan bagi saya bisa duduk bersama abang pada malam hari ini. Ya, sedikit senang, bahagia, bercampur semua. Jadi untuk pertanyaan tadi, usaha saya kurang lebih 2 tahun abang. 2 tahun. 2 tahun bersama istri. Jadi kebetulan istri juga sudah sering berbisnis, berganti-ganti, pernah juga bisnis mie terus jajanan yang lain. Tapi pada akhirnya istri menentukan untuk berbisnis di pentol. Jadi alhamdulillah seiring waktu berjalan, jadi bisnis kami bisa berkembang melewati beberapa hal, mungkin ya seperti kata orang, kalau kita berbisnis kadang naik, kadang turun, kadang sepi, tapi kami sudah bisa melewati itu semua. Mungkin seperti itu dulu abang ya. Oke. Sekarang Acan, kan usaha ini kan dengan istri nih ya, Iya. kan ini sesuatu yang menarik. Kalau usaha dengan istri kan otomatis sudah tahu nih sama-sama suka, sama-sama duka. Terus di samping istri ada berapa orang lagi yang bantu Acan untuk mengembangkan usaha? Ya, jadi di usaha pentol Cacan ini saya bersama istri, terus ada ponaan satu, Sukron, terus ada satu ipar, kakak dari istri saya. Jadi kebetulan kami mungkin masih berempat saja. Berempat, oke. Ya. Paling tidak kan dari berempat itu Acan sudah bisa menciptakan lapangan kerja buat adik-adik dan ipar yang bisa bergabung di situ. Paling tidak mendapat sesuatu untuk mereka. Dan ini sesuatu yang patut kita banggakan gitu ya, kita tirulah dengan seorang anak muda bisa menghasilkan usaha, terus bisa mempekerjakan orang lain, bahkan itu mungkin dari keluarga sendiri, tapi itu memang poin penting yang sudah dapat kita petik, bagaimana kita bisa menghidupkan orang lain dari usaha kita. Itu yang pertama. Terus sekarang saya mau tanya Acan, kira-kira sudah berapa banyak usaha
pentol atau cabang lah dari pentol Cak Acan itu sudah di mana-mana saja. Ya, jadi alhamdulillah kalau sekarang kita punya 3 tempat. 3 tempat. Itu di mana saja itu? Itu di Lorong Aldekaf, itu pentol Cak Acan 01. Terus di Jalan Melati, itu pentol Cak Acan 02, di mana 2 gerobak itu milik pribadi. Dan yang sekarang alhamdulillah baru buka juga yang ketiga, itu kita joinan sama teman, itu bertempatnya di Jalan Umflor. Jadi ada teman, dia sudah sediakan tempat semuanya apa, tinggal kami yang stok pentolnya saja. Oke, ini dalam tanda kutip nih Acan, saya tertarik nih, pentolnya Acan kan laris ya. Kalau tidak laris ya tidak mungkin ada teman yang mau join untuk membuka cabang di mana-mana. Ini sesuatu track record usaha yang sedang berkembang walaupun dia akan naik turun begitu Acan. Nah sekarang saya mau tanya Acan, kira-kira ada niat untuk mengembangkan usaha lebih banyak lagi dengan join partner lebih banyak, atau kamu bisa memilih-milih orang untuk seandainya membuka usaha di suatu lokasi, atau bebas siapa saja boleh bergabung dengan Acan? Kalau untuk sekarang abang nih, saya punya keinginan yang besar sih, kalau bisa pentol Cak Acan itu berada di mana-mana, terus cabangnya juga semakin banyak. Tapi kalau untuk sekarang kita sih berniat lebih kepada lokasinya itu dekat dengan sekolah, karena mungkin pasarnya mungkin lebih pasti, terus lebih ramai di situ. Kalau ada teman atau siapapun yang ingin berjoin dengan pentol Cak Acan, kita siap untuk menstok pentolnya. Oke, kira-kira kalau seandainya join partner itu seperti apa format kerjasamanya? Pasti ada format kerjasamanya, walaupun tidak tertulis, harusnya ada lah format kerjasama apa saja yang dituangkan di situ. Mungkin nanti Eja yang siapkan tempat, Eja yang siapkan gerobak, dengan itu nanti saya kasih pentol. Atau ada bilang, sudah saya siapin tempat, nanti Acan yang siapin pentol dengan pentol dengan gerobak sekaligus dengan tempatnya, tapi saya siapin lokasi gitu. Itu kira-kira seperti apa format? Kalau sekarang abang kebetulan yang pentol Cak Acan yang ketiga ini kebetulan namanya XL Pentolan by Pentol Cak Acan. Jadi itu kesepakatannya itu si teman ini Silo namanya, dia yang siapkan tempat semuanya, terus lokasinya semua dia siapkan semua. Kami hanya minta requestnya kalau bisa gerobak itu warna kuning. Jadi itu kayak seperti apa? Brandnya kita kalau pentol Cak Acan itu identiknya dengan warna kuning hitam gitu. Oke. Jadi memang sudah ada brand ya, memang dengan baju ya. Seperti saya sudah lihat lah pentol Cak Acan, enak, nikmat dan gurih, memang brand kuning. Bahkan topinya juga kuning. Jadi saya ngajak mungkin dikasih warna kuning atau saya tidak tahu. Tapi oke, ini kita kembali lagi ke tadi Acan. Apakah kalau join partner ya kan, join partner seperti yang di XL Pentol tadi, yang di Wirajaya, itu semuanya disediain. Antar Acan hanya kasih drop pentolnya saja. Ataukah nanti di saat momen yang lain atau di tempat yang lain ada yang bilang ya sudah kami siapkan lokasinya saja, mungkin di depan rumah atau di dekat sekolah, mereka punya rumah dekat sekolah, tinggal Acan semua yang sediakan. Itu kira-kira bisa atau tidak? Kalau sementara ini mungkin kalau jujur kita kendalanya di modal saja bang. Soalnya kalau kita bangun itu dari awal, mulai dari gerobak terus perlengkapan dan yang lain-lain itu membutuhkan modal. Kalau berdasarkan pengalaman itu kurang lebih sekitar 6 atau 7 juta untuk jadi satu gerobak. Tapi kebetulan juga alhamdulillah kita di dua lokasi ini kita masih, karena ada hubungan persaudaraan, jadi kita tempatnya mungkin tidak disewakan. Nah, kita tambah-tambah saja untuk biaya listriknya saja. Oke. Ini Acan menarik nih. Saya tertarik dengan yang tadi ya Sobat Milenial ya. Ini ada keterbukaan dari Acan sendiri. Kalau seandainya kita mau berusaha, dia juga bisa berpartner atau bisa menyediakan joint partner untuk pekerjaan itu, tentunya dengan yang nantilah dibicarakan off record di luar inilah, nanti siapa tahu ada yang berpartner. Saya juga mungkin butuh lah untuk berpartner ya, usaha sedikit lah buat pentol Cak Acan, siapa tahu ntar bisa dinikmati oleh Sobat Milenial. Tapi saya kasih nama Millennial Spirit, walaupun ganti warna kuning saja. Saya mau tanya, ini saya tertarik tadi kendala modal. Oke lah, saya mau tanya Acan, kira-kira ini Acan, untuk membangun usaha ini, pentol Cak Acan ini, kendala secara keseluruhan ya, di samping modal tadi yang sudah Acan sebutkan tadi, kendala yang sering dialami,
yang paling sering dialami kita membangun usaha dari awal ini supaya bisa menjadi contoh lah atau buat case buat kita ya, buat anak-anak muda juga yang nonton ini, kira-kira apa saja yang menjadi kesulitan? Kalau dalam usaha kuliner abang ini ada hal yang mungkin saya sama istri sering jadi prioritaskan, bahwa rasa itu yang paling utama. Oke. Jadi orang itu akan sering datang dan akan kembali lagi ke tempat kita karena rasanya itu enak, nikmat, terus memang tidak berubah-ubah. Dia tetap aja sama pentol yang dari kemarin dia makan dan hari ini. Jadi itu memang jadi poin yang paling kita perhatikan. Terus yang kedua mengenai dengan pelayanan kita. Jadi selama para pelanggan datang ke tempat kita, bagaimana cara kita menyapa mereka, menyediakan apa yang mereka pesan. Terus yang ketiga, kita lebih ke promosinya seperti apa. Kebetulan saya juga punya teman, punya rekan di luar, ya bisa minta bantuan teman-teman untuk membantu usaha saya. Oke. Jadi kendala itu ya, yang pertama mungkin kendala dari kita harus bagaimana menyediakan rasa Ya. yang tetap konstan, Ya. tidak berubah-ubah. Terus yang berikutnya promosi. Promosi, Ya. Promosi menjadi tantangan di samping dana yang paling utama ya. Pasti kan dana ini kan yang paling pertama. Terus ini saya mau tanya keterkaitan ini. Otomatis kalau rasa terus segala macam campuran dan itu, apakah pernah ada pendampingan atau pelatihan sebelumnya atau ada sesuatu yang ini atau benar-benar otodidak mandiri? Iya, benar-benar dari otodidak. Tidak ada inspirasi atau apa? Kalau inspirasi sih mungkin kadang istri juga sering baca-baca untuk sebagai referensinya, Referensi, ya. baca dari Google, terus lihat-lihat YouTube, bagaimana pentol-pentol yang lebih berkembang maju mungkin dari tempat-tempat yang lain gitu. Oke, berarti ini juga tidak terlepas dari promosi tadi ya. Iya, iya. Bagaimana memasarkan brand pentol Cak Acan ini. Terus ini Acan ini ada yang perlu saya tanyakan. Ini kan yang paling vital kan tadi masalah modal, ya kan? Iya. Modal. Nah, Acan pernah dengar ada usaha kur UMKM yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka COVID-19 kalau saya tidak salah, pandemi COVID sudah dari 3 tahun lalu kalau saya tidak salah, diluncurkan program KUR untuk UMKM. Itu Acan pernah dengar? Kalau yang itu belum pernah dengar juga Bang. Belum pernah dengar atau belum pernah disosialisasikan atau memang tidak mau tahu dengan itu? Kayaknya belum disosialisasi, terus ya benar-benar belum tahu juga gitu. Oke, ini mungkin saya sedikit kasih gambaran ke Acan. Di tengah pandemi, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi meluncurkan program UMKM agar UMKM ini tetap tumbuh, karena ini adalah yang menggerakkan sisi ekonomi kita, masyarakat Republik Indonesia di tengah pandemi kemarin. Nah, ini menjadi catatan apa yang dilakukan pemerintah, kita harus menyambut positif. Nah, kalau saya tidak salah, Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ini penyerapan KUR itu sedikit. Ya, saya tidak tahu ya, mungkin ya. Kalau saya salah, coba Sobat Milenial nanti bisa koreksi. Kalau saya tahu, kalau saya salah, penyerapan KUR untuk usaha, jenis usaha perorangan atau usaha badan usaha, begitu, ini penyerapannya sedikit untuk di Kabupaten ND. Saya tidak tahu apakah ini kemudian tidak didampingi atau kurang disosialisasikan oleh dinas terkait atau mungkin pemerintah. Contoh, kalau seandainya UMKM ini kan banyak jenis usahanya. Ternak babi ya juga UMKM, ternak kambing UMKM, usaha potong rambut juga UMKM, tambal ban juga UMKM, ini semua UMKM. Saya lihat banyak sekali usaha UMKM di Kabupaten ND khususnya. Dan ini juga harus perlu pendampingan. Contoh, kalau seandainya UMKM ternak-ternak, ayam, babi, kambing, dan lain sebagainya itu kemudian harus ada pendampingan dari Dinas Peternakan memberikan sosialisasi agar usaha mereka ternak-ternak ini tidak mati di tengah pandemi COVID. Makanya diluncurkan program KUR. Harusnya juga dengan usaha kuliner seperti ini juga harus ada pendampingan dari Dinas Koperasi atau Dinas Perindak. Ini harus menjadi usaha atau menjadi langkah dinas terkait dalam hal ini perpanjangan tangan dari pemerintah supaya UMKM kita, anak-anak muda yang berusaha di bidang kuliner dan lain-lain itu tidak mati begitu. Maksudnya ada dana stimulan untuk dibantu. Di tahun 2022 saja dana UMKM yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia ada 373, sekian triliun untuk seluruh Indonesia. 373, sekian 13 triliun kalau saya tidak salah untuk penyerapan untuk UMKM, walaupun sudah di masa pandemi sekarang yang sebentar lagi mungkin
Menteri Kesehatan akan merubah status menjadi endemi, tapi pemerintah telah memberikan atau meluncurkan program itu. Dan ini menjadi tantangan untuk pemerintah, tentunya pemerintah Kabupaten ND juga, terus bank-bank terkait yang menyediakan atau yang sudah diberikan mandat untuk memberikan program KUR. Mungkin ada contoh bank-bank BUMN lah, Bank BNI, BRI gitu kan, Bank Mandiri, gitu kan mereka punya program-program KUR. Harusnya bisa melihat ini, karena kalau kita melihat penyerapan KUR dari angka yang 300, sekian triliun itu, ND itu paling sedikit penyerapannya dari mungkin berapa persentase yang sudah dikucurkan untuk Kabupaten ND. Sebenarnya juga saya juga sedikit mungkin ya Acan ya, kalau saya sedikit mungkin ya, mempertanyakan juga sih kenapa pemerintah ND kurang sekali memberi sosialisasi terhadap anak-anak muda, usaha-usaha kita, bukan cuma anak muda, semua sendi. Usaha UMKM yang ada, termasuk jualan nasi kuning, termasuk jualan segala macam jualan itu kan bagian dari UMKM yang harus dijaga dengan program KUR. Pemerintah tidak asal mengeluarkan ini, tapi kan pemerintah menjaga teman-teman UMKM itu bisa hidup di tengah pandemi dengan luncuran itu. Nah, kira-kira Acan, setelah saya kasih gambar ini, respon Acan bagaimana? Atau mungkin biasa ada sesuatu mungkin yang bikin Acan nanti kalau urus KUR ini mungkin repot apa, mungkin begitu juga Acan kira-kira. Ya kalau untuk kali ini mungkin sebuah informasi untuk saya Bang, ya insya Allah nanti setelah dari sini mungkin saya lebih mencari tahu kira-kira kami pelaku UMKM itu harus seperti apa dalam cara mendekati pemerintah seperti apa, terus bank-bank yang lain seperti apa, mungkin dari sini setelah itu. Oke. Ya harus, karena ini kan hak masyarakat loh yang disediakan oleh pemerintah. Untuk teman-teman adik-adik atau usaha-usaha kita, usahawan-usahawati lah, anak-anak muda yang berkembang di bidang UMKM ini adalah rezeki kita yang dibuka oleh pemerintah dengan bunga kalau saya tidak salah cuma 3%. Cuman memang tadi yang menjadi catatan saya, pemerintah harus buka mata di sini. Jangan menutup mata terhadap ini. Yang harus kita jaga kan UMKM ini, karena ya mungkin seperti kita tahu ya. Ini juga menjadi pembahasan kita, kemarin pembahasan saya dengan seorang senator dari DPD RI, ya sudah bicara tentang bagaimana anak-anak muda kita kekurangan sumber dana. Karena ketika kita ngobrol berapa orang, pasti ada satu orang yang, hitungannya seperti itu, persentase daripada anak-anak muda, mungkin kalau kita ngobrol 5-6 orang, pasti ada satu orang yang tidak mampu. Nah ini menjadi catatan, karena faktor kemiskinan masih tinggi di kita sini. Tapi kemiskinan seperti apa? Karena kita tidak punya sumber dana itu. Sumber dana untuk usaha, sumber dana untuk... Makanya sisi UMKM ini harus digenjot oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten ini, supaya bisa menyerap program pemerintah yang UMKM itu. Jangan sampai program UMKM itu kalah dengan program koperasi yang 10.000 per hari, atau itu kan juga menjerat pelaku-pelaku UMKM. Nah ini harusnya itulah yang digenjot oleh pemerintah. Tidak usah kita menjanjikan hal yang terlalu besar. Cukup dengan program pemerintah yang dari pusat itu kita sosialisasi kepada pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku-pelaku UMKM ini bisa hidup. Karena memang begini aja, ada juga informasi, kan ada informasi bahwa kalau yang sumber KUR ini ada syarat-syarat wajib yang harus disediakan. Contoh punya NPWP, punya ini segala macam. Nah, ini juga menjadi catatan. Kira-kira tambal ban itu, anak-anak tambal ban itu, bahkan Acan ada NPWP? Kalau sekarang masih belum ada. Nah, ya kan karena belum ada. Karena harusnya ada sosialisasi seperti itu. Kadang ini tidak disosialisasikan sehingga orang jadi berpikir, susah juga mau dapat KUR. Padahal KUR ini murah sekali loh. Dengan plafon yang besar, kita cuma bisa pengembalian yang dengan kecil, bunga yang sangat kecil atau bahkan minim di program KUR. Harapan saya juga Acan nanti setelah ini coba cek informasi. Iya, siap Abang. Terima kasih banyak informasinya. Dan ya mungkin juga Acan juga bisa berbagi. Kalau nanti saya ada kesempatan untuk buka pentul Acan, kamu juga buka, kan saya sudah kasih informasi banyak buat Acan. Siap Abang. Oke. Acan, terus target pasar di Kabupaten ND seperti apa? Menurut Acan, pentol ini mau Acan bawa seperti apa target pasarnya? Kalau saya Abang setelah berjalan pentol Acan ini setelah setahun, mungkin punya impian itu, kebetulan saya pernah kuliah juga di Surabaya. Jadi punya impian tuh pentol Acan itu seperti soto Cahar yang ada di Surabaya itu. Jadi dia punya beberapa cabang, terus tempatnya luas, mungkin sudah dengan standar yang paling bagus lah.
kalau sudah punya cita seperti itu kan orang UMKM harus punya dana, makanya manfaatkan dana pemerintah gitu aja. Jadi ini bagus. Maksud saya kalau standar yang sudah ditetapkan seperti itu, kan bisa juga Acan menambah, tidak ada niat menambah varian pentol rasa apa begitu. Kalau sekarang memang ini istri sering apa sih Bang? Selain dari pentol yang rebus juga ada pentol goreng, terus ada beberapa menu yang lain kayak burger mini, terus ada juga dimsum, terus ada ekado, terus ada pentol pangsit. Jadi tergantung apa ya, ini lebih bervariasi biar jadi orang lebih penasaran. Oh hari ini mungkin kita makan yang ini, banyak pilihan. Oke. Mungkin besoknya harus makan yang ini. Ya itulah hidupnya anak-anak yang bisa berusaha seperti itu. Jadi kalau kita berusaha, malam ini kita tidur, kita harus berpikir besok kita harus buat apa supaya kita bisa hidup. Jadi ini tantangan nih, kayaknya sobat milenial semua ini kita perlu belajar juga. Dan saya juga sudah di posisi yang sama dengan Acan, walaupun jenis usahanya berbeda. Ini Acan ini kalau seandainya kamu ditawar orang, ya, tawar orang untuk beli brand pentol Cak Acan, terus dia buat besar dengan ruko yang besar, kira-kira kamu kasih tidak? Kira-kira? Kalau kira-kira ya mungkin kalau sistem join mungkin bisa Bang. Kalau dia beli brand semuanya? Mungkin dia tetap pakai namanya dia, tapi harus tetap ada Cak Acan. Jadi ini kan kita ngobrol-ngobrol sama Acan. Karena emang potensi itu bisa. Kalau kamu mau potensi untuk Cak Acan itu semakin bagus, khususnya di Kabupaten Ende semakin semakin meningkat. Ya semakin meningkat dengan banyak cabang-cabang atau outlet-outlet. Karena bukan tidak mungkin dari hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Tapi saya melihat pentol Cak Acan sudah ke arah sana. Insya Allah semoga ke depan bisa lebih berkembang lagi. Cuman itu tadi kalau harapan pasar dan lain-lain memang perlu promosi, promosi yang besar. Saya dengar juga Acan sudah bergabung di HIPMI. Ya kebetulan saya juga baru bergabung di HIPMI, baru jalan mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan Abang kalau tidak salah. Di posisi? Kalau sekarang saya dipercayakan sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan. Ketua bidang 1. Oke, saya dengan informasi memang Acan memang tidak main-main nih, kayaknya sudah start dengan itu dan juga bergabung di HIPMI. Dan memang catatan penting, seorang usahawan harus, apa sih tagline-nya HIPMI itu apa? Pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Iya. Wah, ini kayaknya saya hafal. Kalau pentol Cak Acan punya logo sendiri Abang. Apa itu? Jiwa muda, otak dagang. Wah, jiwa muda. Sobat melihat ya, catat ya, jiwa muda, otak dagang. Harapan saya mungkin pentol Cak Acan menjadi lebih hits lagi, lebih tren lagi kalau memang bisa Acan sediakan satu tempat outlet yang besar terus dibuat dengan lebih modern semacam kafe. Kira-kira punya niat ke sana? Kalau insya Allah ya punya niat seperti itu Abang, tapi ya kita kembali lagi karena satu hal dan lainnya mungkin Abang kayak modal. Terus butuh tempat, sewa lagi tempat, terus ya seperti itulah. Bayangkan kalau dengan kur itu minimal 50 juta per orang, itu bisa sampai dengan berapa ratus juta kamu bisa pinjam. Coba berdayakan kur itu. Ya, siap. Jadi coba berdayakan kur itu, coba minta informasi, datanglah ke bank-bank atau apa, syarat-syarat yang menjadi wajib apa. Tapi kalau saya tidak salah, yang perseorangan itu di atas 50 juta harus punya NPWP dan lain-lain, BPJS dan lain-lain itu menjadi syarat. Jadi ini perlu kita sosialisasi. Jadi kalau teman-teman sobat milenial semua yang pengen berusaha atau mau start usaha, memang pemerintah menyediakan program KUR itu. Kalau mau diambil silahkan coba bertanya informasi atau juga mungkin minta poin-poin penting apa saja selain mungkin sudah dengar sepotong-sepotong dari yang kita jelaskan. Mungkin dari saya tidak sebegitu jelas dan lengkap, tapi nanti mungkin di dinas-dinas yang benar-benar punya bidang dalam pekerjaan ini mungkin akan menjelaskan secara detail, atau mungkin di bank-bank mungkin Acan ya. Harapan saya Acan, bagaimana pentol ke depan harus lebih maju? Siap Abang, insya Allah, amin. Insya Allah. Nah, Acan ini kayaknya senyum-senyum terus nih, kayaknya pentol Cak Acan ini karena, saya tahu besok ada gerobak kuning-kuning betul-betul punya Cak Acan. Ya. Kalau saya mau join partner bisa juga berarti. Kalau Abang mau sih, saya sangat berharap sekali Abang itu. Saya ya sebetulnya ya, kalau seandainya saya buka cabang untuk pentol ya, bisa lah datang-datang ke sini ngobrol-ngobrol sambil kita makan pentol Cak Acan. Oke Acan, saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Acan ya
dan kita sudah memberikan informasi terkait bagaimana usaha-usaha Acan. Tapi sebelum saya mau tutup ngobrol-ngobrol dengan Acan bisa kasih pesan-pesan untuk adik-adik juga usaha atau teman-teman milenial lain, teman-teman yang mau berusaha yang dari susah dan dari nol mau beranjak untuk bisa buat usaha dengan jenis usaha yang lain. Mungkin ada apa pesan-pesan yang mau Acan sampaikan, atau mungkin juga Acan mau tambahkan dengan pentol-pentol Cak Acan yang mau dipromosikan, silakan saya beri untuk promosi gitu. Ya, terima kasih banyak Abang. Jadi pada sahabat milenial semua yang berada di mana, jadi jangan takut untuk jadi pengusaha, jangan takut gagal, terus mencoba. Satu hal yang harus kita tanam dalam diri kita sebelum kita jadi pengusaha, yaitu eksistensi kita dalam memilih sebagai pengusaha. Terus yang kedua, untuk pada teman-teman yang lain, anak muda, tetap berpikiran positif, tetap kreatif, agar kita semua, khususnya Kabupaten Ende mungkin lebih maju apabila anak muda semua ini bergerak. Mungkin kalau untuk promosi pentolnya, untuk teman-teman penggemar pentol, jangan lupa mampir di Pentol Cak Acan 1 di Jalan Gatot Subroto Lorong Aldekaf. Terus ada juga Pentol Cak Acan 2 di Jalan Melati depan kedai Black. Terus ada XL pentolan by Pentol Cak Acan, itu adanya di Jalan Umflor dekat kampus. Mungkin kalau ada waktu mungkin bisa mampir di outlet kami. Terima kasih. Terima kasih. Dari Sobat Milenial tadi sudah ada sedikit pesan sebagai jiwa muda, anak-anak muda. Kalau kita tidak berusaha sekarang, mungkin kita tidak akan mampu untuk bisa berusaha lagi. Jadi kita manfaatkan momen di eranya kita, di zamannya kita harus bisa berusaha. Kita mengambil kesempatan, kita mengambil momen. Jika kita bisa mampu untuk bisa berusaha, kita dapat menghidupi sendi perekonomian dan keluarga, dan tentunya kita bisa menghidupi ekonomi di seluruh Kabupaten Ende, dan usaha akan selalu membawa kita kepada sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate, tahun ote. Ciao, salam spirit.